Amin. Yang ke-8, an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqi insam wa hisabuhum Allah taala. Daripadanya an Abi Umar radhiyallahu anhuma Ani Bani Umar daripada Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu berkata keduanya bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Qala berkata siapa Nabi, aku ini telah diperintah oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi orang-orang manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga dia itu bersaksi kepada Tuhan tiada kecuali hanya Allah. Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sehingga dia bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah nabi, adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila yang demikian itu dikerjain oleh mereka yang demikian, asamu minni dima'ahum, maka dia itu akan terjaga daripadanya apa? Agamanya akan terjaga. Dengan yang demikian itu akan terjaga semuanya, sudah nggak perlu diperangin, terjaga agamanya. Wa amwalahum, dan hartanya nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil, illa bihaqqil Islam, kecuali kebenaran Islam dilanggar, haknya Islam dilanggar. Apa salah satunya yang boleh yang wajib untuk diperangin tadi? Yaitu haknya Islam. Kalau kita udah mengucapkan dua kalimat syahadat, udah nggak perlu untuk diperangin. Satu ketika sahabat Nabi Muhammad mau dipenggal tuh, contohnya itu mau dipenggal karena dia itu ketakutan mau dipenggal, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipikirnya nggak jadi dipenggal, akhirnya dipenggal. Nah sahabat melihat, lo kalau dipenggal dia udah mengkaul la ilaha illallah, nanti akan melaporkan ke Nabi Muhammad, dilaporin, dia kan cuma di mulut saja, kata ini sahabat yang udah memenggalnya, dilaporin ke Nabi Muhammad SAW. Nabi memerah mukanya, Nabi memerah mukanya, sehingga Nabi memerah, artinya kenapa engkau bunuh dia udah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kenapa kau masih memenggal dia? Ya di lisannya aja ya Rasul. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW, kenapa? Dia udah ngucapin, kau tahu kamu, kau apa belah kamu udah punya dada dia? Benar enggak dia itu? Cuma di mulut saja. Sehingga dia mengucapkan minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu. At-taqwa hahuda, iman hahuda, at-taqwa hahuda. Takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu di sini, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat tersebut menyesali dan meminta ampun kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau sudah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itu tidak wajib untuk kita perangin, tidak wajib untuk kita perintah bunuh, tidak wajib untuk kita jadikan pembunuhan kepadanya, tidak wajib untuk kita perangin. Oh, ada orang kafir, tapi dia itu kafir dhimmi, kafir yang kecil. Dia bayar pajak, dia ikutin aturan permainan, dia menjalankan dan tidak mengganggu akidah-akidah Islam, dia nyaman-nyaman saja, tidak masalah, tidak perlu untuk diperangin. Untuk kafir dhimmi namanya, kafir kecil. Nah, ada juga kafir harbi. Kafir harbi ini kafir besar, dia tidak mau bayar pajak, menentang, melecehkan, meremehin, mengganggu akidah, itu namanya kafir harbi. Itu halal darahnya, halal darahnya. Nah, terus yang berikutnya, kalau sudah kita bersyahadat, itu nggak boleh untuk kita bunuh. Wa yuqimus shalah, dan kita mendirikan sholat.
kita mendirikan sholat, menjalankan perintah Allah. Wa yu'tu zakat, dan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Kita udah mengeluarkan zakat, tidak perlu untuk dibunuh. Wa yuqimus, kenapa kok kita yuqimus sholat? Asyhadu alla, persaksian ini adalah ibadah batin kita. Ibadah batin kita. Ibadah batin kita, ibadah hati, ibadah daleman. Ini takwa, iman, ini ibadah daleman. Nah, ibadah jasad, ibadah badan kita itu dicontohkan dalam hadis ini dengan wa yuqimus shalah. Allahu akbar. Rukuk kita punya tangan, kita gunakan untuk ibadah, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya untuk telinga. Ini ibadah zahir, jasad, ibadah badan kita, ibadah badan kita. Terus kita mengeluarkan daripada zakat untuk berbagi kepada mereka. Wah, apabila kita udah ngelakuin yang demikian, jadi kita nggak perlu untuk diperangin, harta kita nggak perlu untuk kita rampas. Udah terkeluarkan zakatnya, illa bihaqil Islam, kecuali dia melanggar haknya Islam. Yang tadi malam, yaitu contohnya ada tiga haknya Islam itu yang nggak boleh dilanggar, yang wajib dibunuh di dalamnya. Yang pertama adalah dia pembunuh, wajib untuk dibunuh. Orang yang membunuh wajib untuk dibunuh, itu hukum syariat Islamnya. Hukum syariat Islamnya. Apabila itu dia membunuh, dia bunuh, hukum syariat Islamnya. Yang kedua adalah dia orang yang azani. Jadi orang perempuan yang sudah punya suami, dia berzina, itu wajib dibunuh. Itu wajib dibunuh. Kalau yang belum, itu cukup dirajam, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Orang yang sudah punya suami, punya istri, dia berzina, itu dihukum pancung, dirajam sampai mati. Nggak sampai di situ, diseksa dulu. Dia dipendem, dikubur sampai dia punya kepala tertutup kelihatan, dan itu sekampung lemparin dengan batu sampai mati. Itu hukuman bagi mereka yang melanggar haknya Islam, yang melanggar haknya Islam. Dan yang ketiga adalah murtad. Murtad itu dibukukan kepada pengkhianatan yang luar biasa. Itu wajib juga dibunuh. Wajib juga dibunuh. Dia pergi daripada peperangan, dia hindari peperangan untuk pengkhianatan. Itu pergi. Wah, enak-enak kita perang, dia pergi nyelamatin diri, itu pengkhianat. Itu perlu untuk dibunuh. Dibunuh. Tetapi negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan syariat. Ini kita Habib bicara soal hukum syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan yang demikian itu sesuai dengan daripada apa yang udah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatannya Allah Subhanallah yang menghisab semuanya, yang menghitung-hitung yang demikian. Ini adalah riwayah daripada Al-Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Berikutnya ada hadis, yaitu hadis yang ke-9.